Saya jelaskan dulu bahwa ada tingkat advance dari facial expression yang disebut Facial Action Coding System atau FACS. Ini adalah sebuah sistem pengkodean wajah manusia berdasarkan otot-otot wajah yang bergerak. Dan ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan secara pasti ekspresi apa yang ditunjukkan. Jadi kalau expert yang melihat ini, dia akan bisa mengulang lagi ekspresinya. Dan kalau kita lihat di sini ada kodenya FACS, AU atau Action Unit 64, 12, 14 dan sebagainya. Itu adalah kode aja. Kode yang menyatakan misalnya kalau 14 ada lip dimpler. Atau ini ya? Begini. Oh ya, ada perubahan ekspresi di bagian bibir gitu di ujung bibir. Ujung bibir. Kalau kemudian ada lip spot itu kurang lebih bibirnya naik ke atas, bukan naik, tapi terpisah satu yang atas dan bawah, seperti orang tersenyum, nganga gitu ya. Nah, itu biasanya menunjukkan apa itu kalau dia? Kalau digabung, jadi kita nggak bisa satu-satu nih. Kalau digabung, ini menunjukkan dia sedang tersenyum, mikir sambil tersenyum, matanya turun ke bawah, mikir sambil tersenyum. Berarti ada perbedaan antara dua frame ini ya, yang ini antara ini mungkin bisa teman juga bisa lihat juga ini sedikit belum tersenyum, tapi udah mulai semeringah gitu ya. Ini kemudian mulai semeringah gini ya langsung gitu. Berarti memang dalam waktu seperti sepersekian itu bisa berubah seperti itu ya? Bisa. Jadi dalam wawancara unedited Metro TV yang diberikan ke saya, itu saya bisa melihat dari senyum-senyum, kemudian ada ekspresi ini. Jadi konteksnya waktu itu adalah ketika Jessica ditanya apakah menaruh cyanida ke dalam gelas Mirna, secangkir Mirna. Dan dalam kalimat pertama dia menyanggah, tidak masalah. Yang kedua seperti ini. Nah, nanti kita akan tanyakan juga nanti mengenai bagaimana hipotesa Mas waktu awal apakah benar dari menunjukkan ekspresinya. Namun kita sudah dulu sejenak, Mas. Ya, kita tunggu dulu biar penasaran juga pemirsa. Pemirsa tolong terus di Selamat Pagi Indonesia. Siapa pemirsa, kita kembali bersama Mas Handoko. Dari hipotesa yang didapatkan dari hasil juga FACS ini apa, Mas sebenarnya? Tadi sebelum kita masuk ke hipotesa awal, harap diingat bahwa kita selalu menganalisa berdasarkan konteks. Konteks kalimat tadi adalah Jessica mengatakan saya, kemudian ada jeda waktu, geleng kepala, baru mengatakan tidak menaruh apa-apa ke gelas Mirna. Nah, antara saya, jeda kata-kata dan geleng-geleng kepala, saya menemukan ekspresi ini. Berdasarkan hipotesa saya, ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan dengan ekspresi. Ya. Apakah saat itu dia lagi kepikiran hal-hal yang lucu misalnya, atau dia barusan dibecandain, atau mungkin entah apa yang membuat dia lucu, atau memang ya tadi kemungkinan dia berbohong ya. Gitu ya. Jadi selalu ada hipotesa seperti itu. Nah, kenapa saya muncul hipotesa seperti itu? Karena saat itu pertanyaannya tuh sangat straight. Apakah menaruh sesuatu? Dan itu kan sangat membahayakan dia. Ya. Dan kemudian Jessica ini adalah seorang sahabat dekat yang dikangenin, kemudian ketemuan dan sebagainya. Kemudian sahabat dekat yang melihat langsung kronologis kematian sahabatnya. Dan yang ketiga, dia sedang disudutkan. Yang pertanyaan itu tadi. Iya, disudutkan oleh masyarakat. Seakan-akan dia adalah terduga pelakunya. Untuk reaksi dalam menjawab pertanyaan seserius itu, saya menemukan senyum, saya curiga. Berasa itu juga muncul hipotesa awal itu. Tapi kecurigaan saya harus divalidasi lagi oleh tokoh psikiater, oleh investigator dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong soal senyum, maaf boleh nimbrung sebentar nggak? Saya penasaran banget. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ada senyum di tengah-tengah pertanyaan yang membabi buta begitu, yang menyudutkan. Nah, contoh pribadi saya begitu, kalau saya merasa disudutkan, saya akan berusaha setenang mungkin dan akhirnya malah mengeluarkan senyum. Mungkin bukan senyum tapi lebih ke smart gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti menyeringai kecil, menyeringai kecil atau kayak tenang gitu kan, bahwa saya tidak seperti itu gimana? Nah, itu dia. Lain senyum smirk dengan senyum yang ini. Jadi senyum tuh ada 18 senyum sebetulnya. Ada 18 macam jenis senyum. Salah satunya adalah smirk. Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada konsistensi ya dari awal rekonstruksi, kemudian diwawancarai beberapa media, sampai dengan pada saat penangkapan pun, sampai dengan pada saat pemeriksaan itu konsisten tetap tersenyum, tapi ada yang menyebut bahwa ini sebenarnya Jessica ini memiliki smiley face. Bagaimana jawab itu?
untuk menjawab itu sebetulnya yang namanya karakter atau typical smile yang seperti itu, sebagai orang yang memahami cara analisanya, saya tetap bisa melihatnya. Apakah memang senyum itu senyum bahagia, atau kok tadi poker smile, senyumnya pura-pura, ya seperti itu, senyum yang berusaha menjaga ketenangan. Diagnosa Anda senyum Jessica ini senyum apa? Hipotesa awal. Senyum yang ke-19 mungkin? Iya, mungkin ke-19. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena harus melihat konteks per konteks, foto per foto. Jadi nggak bisa kita bilang generalisasi senyumnya selalu senyum dari luar aja begitu. Satu lagi mungkin Mas Arif, Anda menyatakan bahwa perlu diverifikasi secara psikologi begitu ya. Verifikasi macam apa? Karena tadi juga psikolog dari UI yang juga saksi ahli juga mengatakan memang data-data hasil tes psikologinya belum beliau verifikasi begitu. Salah satunya adalah tes seperti itu, tes verifikasi, kemudian oleh investigator juga ditanyakan di bagian tadi. Contoh pertanyaannya misalnya diulang lagi, kemudian diperdalam misalnya di kata-kata tidak menaruh apa-apa. Apa-apanya ini yang harus diperdalam. Apa-apa, apakah betul satu sianida, ataukah bukan sianida, ataukah tidak menaruh apa-apa memang. Betul. Ya, jadi itu harus divalidasi, dan cara memvalidasinya bisa dengan teknik analisa, misalnya analisa verbal, yang tadi saya sempat katakan ada 3 analisa verbal yang saat ini dipakai di dunia. Salah satunya adalah statement validity analysis. Itu sampai sekarang masih dipakai di pengadilan tinggi Eropa Barat, dari mulai Jerman, Swedia, Belanda, New Zealand dan sebagainya. Dan itu bisa dipergunakan untuk menganalisa statement orang, apakah orang itu jujur atau bohong. Sejauh ini validitasnya tinggi atau bagaimana? Secara kalau di Eropa Barat itu sangat dipakai, sangat dipakai. Kalau bicara validitas, memang ada beberapa riset yang melakukan validitas, dan ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu juga saya ingin luruskan bahwa memang lie detector, human lie detector, machine lie detector tidak ada yang 100%. Yang 100% validitas hanya sang pencipta. Yang poligraf misalnya di Amerika itu dipercaya oleh para penegak hukum sekitar 78-80%, tetapi oleh para psikolog mereka sangat anti. Kemudian di Eropa poligraf tidak dipakai. Seperti itu. Ada yang pakai, ada yang enggak, tapi pada umumnya tidak dipakai. Jadi kalau berbicara mesin lie detector tetap ada plus dan minus. Tidak bisa 100%. Harus disertai oleh bukti, oleh sejumlah, ya seperti yang saat ini dilakukan oleh penegak hukum, ada ahli yang diundang. Ahli psikologi, ahli psikiater, ahli semuanya diundang. Berarti kalau untuk proses hukum di Indonesia ini hanya sebagai tambahan data begitu ya? Iya. Karena ternyata tadi juga dikonfirmasi bahwa katanya kan ada asumsi yang mengatakan kalau orang sedang berbohong tidak berani menatap mata begitu, atau matanya sering melihat ke kiri atau ke kanan, tapi ternyata seperti itu tidak bisa. Itu sangat bahaya sekali berpikir seperti itu. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Misalnya seorang HRD, dia melihat pelamar kerja matanya ke kiri ke kanan nggak diterima. Kemudian sampai suami istri juga kayak gitu. Sangat berbahaya. Ini ekspresinya dari Jessica ini ya Mas ya. Iya. Oke, ini berbagai ekspresi yang berbeda-beda juga. Nah, ini banyak sekali mungkin yang mengatakan mungkin kita sampaikan mengenai tadi yang fakta dari kita dapat ini ya. Ini ada juga mengatakan bagaimana hipotesa awal. Nah, ini yang mengatakan kalau membaca wajah dengan muka poker atau muka yang sama, namun ekspresi baik itu muka ataupun juga nada itu sama. Berbeda. Itu bagaimana tuh Mas membacanya? Kalau berbicara di foto ini. Ini tidak ada yang disebut poker smile, nggak ada. Di sini semuanya kelihatan, ya di sini sedang menjawab pertanyaan. Ini kan buram, saya nggak lihat, tapi ini mungkin senyum. Ini kemungkinan antara dia kecapean atau dia sedih. Kecapean atau sedih. Antara dua ini diambil sama ya? Hampir sama ya. Ya antara kecapean atau sedih ini. Atau lagi ya capek aja, santai, netral, seperti ini mukanya. Nah, kita sampaikan mengenai Jessica sekarang yang mungkin kalau saya berbicara mengenai human lie detector ini, kan Mas juga bisa dikatakan sebagai salah satu praktisi pertama ya di Indonesia ya. Nah, apakah dengan pengalaman yang sudah didapatkan sekarang ini juga ini bisa menjadi satu bahan juga pertimbangan dari pihak kepolisian juga untuk bisa mengungkap satu kasus tersendiri gitu Mas? Iya, sebetulnya yang disebut human lie detector adalah seorang investigator yang belajar cara membedakan jujur atau bohong dari sebuah cerita atau sebuah pernyataan.
Kenyataannya saat ini para investigator di Indonesia juga ada yang belajar seperti itu. Jadi memang penerapannya sudah ada secara general. Hanya ini lebih ketika berbicara saya justru mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Misalnya saya mengadakan seminar dan sebagainya, tapi hidup sehari-hari bukan dalam konteks penegakan hukum. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi kan sempat kita ngobrol awal itu mengatakan kalau misalkan untuk cara-cara teknik untuk membaca seperti itu yang mata ke kiri ke kanan itu berbahaya. Lantas seperti apa sih Mas kalau misalnya bisa dikatakan untuk saran kepada masyarakat itu sendiri? Yang harus kita mungkin kita bisa mengingat satu peribahasa yang menyatakan tidak kenal maka tidak sayang. Saya perdalam. Tidak kenal di sini artinya kita harus tahu betul gimana pasangan kita saat berbicara, saat berdiri, posisi tangannya, posisi kakinya, manggut-manggut Mas Marvin, senyum dan sebagainya. Sudah kebaca semua ya. Kemudian pada saat dia marah seperti apa, marah sekali seperti apa. Dan itu kita namakan baseline atau kondisi normal. Normalnya seperti ini. Normalnya seperti ini nih. Ketika dia menyimpang dari kondisi normal, yang misalnya, yang biasanya dia melihat selalu lurus ke depan, kemudian dia ke bawah, atau dia ke kanan, penyimpangan, kita curiga, ada apa di bagian itu? Atau ada apa di kalimat itu? Di sanalah kita akan menggali lebih dalam, hingga sampai kesimpulan, ini jujur atau bohong. Seperti itu. Jadi panjang, nggak bisa langsung mata ke kiri bohong, mata ke kanan waduh nggak bisa, bahaya. Nanti suami istri banyak yang bercerai gara-gara suaminya ke kiri mulu matanya. Padahal ada yang lewat cantik begitu kan, beda cerita. Padahal matanya begitu. Bahaya, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa instan langsung tuh nggak bisa. Harus bukan proses, terutama juga tadi itu kayak video harus per frame bahkan ya. Itu pun yang saya lakukan. Kalau ditanya, Mas, gimana analisa ekspresi wajah? Saya harus jelas. Oke, menit kesekian, detik kesekian, frame kesekian, ini gambarnya, kemudian kodenya seperti ini, baru kira-kira hipotesanya gini. Panjang kan prosesnya. Aku nggak bisa. Saya melihat ekspresi wajah Jessica, dia tersenyum, alisnya gini, bibirnya gini. Oke. Di menit keberapa? Keberapa itu dia? Dia lagi ngomongin apa? Konteksnya apa? Nggak bisa seperti itu. Harus jelas. Harus berhati-hati juga di sini berarti ya. Iya, jangan judgement ya. Tidak boleh jumping to conclusion. Tidak boleh jumping to conclusion. Seperti itu, baik. Baik, tentunya kita juga berharap juga sih ini juga agar tidak ada spekulasi-spekulasi ataupun juga pernyataan yang mungkin menyatakan menyudutkan begitu saja dengan instan. Oh, ini mungkin ada bohong itu. Semoga kita serahkan juga pada pihak kepolisian juga untuk menunggu juga hasil, baik itu juga proses hukum yang sedang berlangsung. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Mas Handoko, terima kasih. Dan tentunya kita juga menunggu diundang ya, karena ternyata ada festival bohong Indonesia ya Mas. Tahun kemarin. Kita bukan ingin tertarik belajar lebih jauh ya nanti. Apa biasa dibohongin? Atau belajar untuk bohong. Tapi meminjam istilah dari Profesor Adrianus Meliala tadi, bahwa dalam kriminologi ada istilah namanya dramaturgi si pelaku. Jadi kriminolog, pakar-pakar pembaca ini semua membaca membaca gerak-gerik Jessica, dan juga ketika dia menjawab banyak di media, ketika dia banyak tampil di media, itu juga dinilai oleh para kriminolog dan juga dinilai oleh para penyidik. Artinya ini ada pola tertentu yang dilakukan oleh si pelaku, terduga pelaku. Ada dramanya begitu. Terima kasih Mas Handoko. Terima kasih. Juga sudah dibahas komprehensif. Dan kita akan kembali. Betul, kita akan kembali membincangkan mengenai virus Zika yang tadi teman-teman juga sudah membahayakan ke wilayah Asia, dan juga mengingat Brazil dan juga Indonesia memiliki sistem yang sama atau iklim yang sama, yakni iklim tropis. Namun kita akan hadirkan perbincangan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Tidak menaruh apa-apa ke gelas Mirna. Nah, antara saya, jeda kata-kata dan geleng-geleng kepala, saya menemukan ekspresi ini. Ya. Berdasarkan hipotesa saya, ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan dengan ekspresi. Ya. Apakah saat itu dia lagi kepikiran hal-hal yang lucu misalnya, atau dia barusan dibecandain, atau mungkin entah apa yang membuat dia lucu, atau memang ya tadi kemungkinan dia berbohong ya. Gitu ya. Jadi selalu ada hipotesa seperti itu. Nah, kenapa saya muncul hipotesa seperti itu? Karena saat itu pertanyaannya tuh sangat straight,
apakah menaruh sesuatu, dan itu kan sangat membahayakan dia. Iya. Ya. Dan kemudian Jessica ini adalah seorang sahabat dekat yang dikangenin, kemudian ketemuan dan sebagainya. Kemudian sahabat dekat yang melihat langsung kronologis kematian sahabatnya. Betul. Dan yang ketiga, dia sedang disudutkan. Yang pertanyaan itu tadi. Iya, disudutkan oleh masyarakat. Seakan-akan dia adalah terduga pelakunya. Untuk reaksi dalam menjawab pertanyaan seserius itu, saya menemukan senyum. Saya curiga. Pada saat itu juga muncul hipotesa awal itu. Tapi kecurigaan saya harus divalidasi lagi oleh tokoh psikiater, oleh investigator, dan sebagainya. Tapi ngomong soal senyum, maaf boleh nimbrung sebentar nggak? Saya penasaran banget. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ada senyum di tengah-tengah pertanyaan yang membabi buta begitu, yang menyudutkan. Nah, contoh pribadi saya begitu, kalau saya merasa disudutkan, saya akan berusaha setenang mungkin dan akhirnya malah mengeluarkan senyum. Mungkin bukan senyum tapi lebih ke smart gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti menyeringai kecil, menyeringai kecil untuk kayak tenang gitu kan, bahwa saya tidak seperti itu gimana? Nah itu dia. Lain senyum smirk dengan senyum yang ini. Ya. Jadi senyum tuh ada 18 senyum sebetulnya. Ada 18 macam jenis senyum. Salah satunya adalah smirk. Ya, Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada konsistensi ya dari awal rekonstruksi, kemudian diwawancarai beberapa media, sampai dengan pada saat penangkapan pun, sampai dengan pada saat pemeriksaan itu konsisten tetap tersenyum, tapi ada yang menyebut bahwa ini sebenarnya Jessica ini memiliki smiley face. Bagaimana jawab itu? Untuk saya jelaskan dulu bahwa ada tingkat advance dari facial expression yang disebut facial action coding system atau FACS. Ini adalah sebuah sistem pengkodean wajah manusia berdasarkan otot-otot wajah yang bergerak. Dan ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan secara pasti ekspresi apa yang ditunjukkan. Jadi kalau expert yang melihat ini, dia akan bisa mengulang lagi ekspresinya. Dan kalau kita lihat di sini ada kodenya FACS, AU atau Action Unit 64, 12, 14 dan sebagainya. Itu adalah kode aja. Kode yang menyatakan misalnya kalau 14 ada lip dimpler. Atau ini ya? Begini. Oh ya, ada perubahan ekspresi di bagian bibir gitu di ujung bibir. Ujung bibir. Kalau kemudian ada lip spot itu kurang lebih bibirnya naik ke atas, bukan naik, tapi terpisah satu yang atas dan bawah, seperti orang tersenyum, nganga gitu ya. Nah, itu biasanya menunjukkan apa itu kalau dia? Kalau digabung, jadi kita nggak bisa satu-satu nih. Kalau digabung, ini menunjukkan dia sedang tersenyum, mikir sambil tersenyum, matanya turun ke bawah, mikir sambil tersenyum. Berarti ada perbedaan antara dua frame ini ya, yang ini antara ini mungkin teman juga bisa lihat juga ini sedikit belum tersenyum, tapi udah mulai semeringah gitu ya. Ini kemudian mulai semeringah gini ya langsung gitu. Berarti memang dalam waktu seperti sepersekian itu bisa berubah seperti itu ya? Bisa. Jadi dalam wawancara unedited Metro TV yang diberikan ke saya, itu saya bisa melihat dari senyum-senyum, kemudian ada ekspresi ini. Jadi konteksnya waktu itu adalah ketika Jessica ditanya apakah menaruh sianida ke dalam gelas Mirna, secangkir Mirna. Dan dalam kalimat pertama dia menyanggah, tidak masalah. Yang kedua seperti ini. Nah, nanti kita akan tanyakan juga nanti mengenai bagaimana hipotesa Mas waktu awal apakah benar dari menunjukkan ekspresinya. Namun kita sudah dulu sejenak, Mas. Ya, kita tunggu dulu biar penasaran juga pemirsa. Pemirsa tolong terus di Selamat Pagi Indonesia. Siapa pemirsa, kita kembali bersama Mas Handoko. Dari hipotesa yang didapatkan dari hasil juga FACS ini apa, Mas? Tadi sebelum kita masuk ke hipotesa awal, harap diingat bahwa kita selalu menganalisa berdasarkan konteks. Konteks kalimat tadi adalah Jessica mengatakan saya, kemudian ada jeda waktu, geleng kepala, baru mengatakan menjawab itu. Sebetulnya yang namanya karakter atau typical smile yang seperti itu, sebagai orang yang memahami cara analisanya, saya tetap bisa melihatnya. Apakah memang senyum itu senyum bahagia, atau kok tadi poker smile, senyumnya pura-pura, seperti itu, senyum yang berusaha menjaga ketenangan. Diagnosa Anda senyum Jessica ini senyum apa?
hipotesa awal. Senyum yang ke-19 mungkin? Iya, mungkin ke-19. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena harus melihat konteks per konteks, foto per foto. Jadi nggak bisa kita bilang generalisasi senyumnya selalu senyum dari luar aja begitu. Satu lagi mungkin Mas Arif, Anda menyatakan bahwa perlu diverifikasi secara psikologi begitu ya. Verifikasi macam apa? Karena tadi juga psikolog dari UI yang juga saksi ahli juga mengatakan memang data-data hasil tes psikologinya belum beliau verifikasi begitu. Salah satunya adalah tes seperti itu. Tes verifikasi, kemudian oleh investigator juga ditanyakan di bagian tadi. Contoh pertanyaannya misalnya diulang lagi, kemudian diperdalam misalnya di kata-kata tidak menaruh apa-apa. Apa-apanya ini yang harus diperdalam. Apa-apa, apakah betul satu sianida? Ataukah bukan sianida? Ataukah tidak menaruh apa-apa memang? Betul. Ya, jadi itu harus divalidasi dan cara memvalidasinya bisa dengan teknik analisa, misalnya analisa verbal yang tadi saya sempat katakan ada 3 analisa verbal yang saat ini dipakai di dunia. Salah satunya adalah statement validity analysis. Itu sampai sekarang masih dipakai di pengadilan tinggi Eropa Barat, dari mulai Jerman, Swedia, Belanda, New Zealand dan sebagainya. Dan itu bisa dipergunakan untuk menganalisa statement orang, apakah orang itu jujur atau bohong. Sejauh ini validitasnya tinggi atau bagaimana? Secara kalau di Eropa Barat itu sangat dipakai. Sangat dipakai. Kalau bicara validitas, memang ada beberapa riset yang melakukan validitas dan ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu juga saya ingin luruskan bahwa memang lie detector, human lie detector, machine lie detector tidak ada yang 100%. Yang 100% validitas hanya sang pencipta. Yang poligraf misalnya di Amerika itu dipercaya oleh para penegak hukum sekitar 78-80%. Tetapi oleh para psikolog mereka sangat anti. Kemudian di Eropa poligraf tidak dipakai. Seperti itu. Ada yang pakai, ada yang enggak, tapi pada umumnya tidak dipakai. Jadi kalau berbicara mesin lie detector tetap ada plus dan minus. Tidak bisa 100%. Harus disertai oleh bukti, oleh sejumlah ya seperti yang saat ini dilakukan oleh penegak hukum, ada ahli yang diundang. Ahli psikologi, ahli psikiater, ahli semuanya diundang. Berarti kalau untuk proses hukum di Indonesia ini hanya sebagai tambahan data begitu ya? Iya. Karena ternyata tadi juga dikonfirmasi bahwa katanya kan ada asumsi yang mengatakan kalau orang sedang berbohong tidak berani menatap mata begitu, atau matanya sering melihat ke kiri atau ke kanan, tapi ternyata seperti itu tidak bisa. Itu sangat bahaya sekali berpikir seperti itu. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Misalnya seorang HRD, dia melihat pelamar kerja matanya ke kiri ke kanan nggak diterima. Kemudian sampai suami istri juga kayak gitu. Sangat berbahaya. Ini ekspresinya dari Jessica ini ya Mas ya. Iya. Oke, ini berbagai ekspresi yang berbeda-beda juga. Nah, ini banyak sekali mungkin yang mengatakan mungkin kita sampaikan mengenai tadi yang fakta dari kita dapat ini ya. Ini ada juga mengatakan bagaimana hipotesa awal. Nah, ini yang mengatakan kalau membaca wajah dengan muka poker atau muka yang sama, namun ekspresi baik itu muka ataupun juga nada itu sama. Berbeda. Itu bagaimana tuh Mas membacanya? Kalau berbicara di foto ini. Ini tidak ada yang disebut poker smile, nggak ada. Di sini semuanya kelihatan, ya di sini sedang menjawab pertanyaan. Ini kan buram saya nggak lihat, tapi ini mungkin senyum. Ini kemungkinan antara dia kecapean atau dia sedih. Kecapean atau sedih. Antara dua ini diambil sama ya? Hampir sama ya. Ya antara kecapean atau sedih ini. Atau lagi ya capek aja. Santai, netral, seperti ini mukanya. Nah, kita sampaikan mengenai Jessica sekarang yang mungkin kalau kita berbicara mengenai human lie detector ini, kan Mas juga bisa dikatakan sebagai salah satu praktisi pertama ya di Indonesia ya. Nah, apakah dengan pengalaman yang sudah didapatkan sekarang ini juga ini bisa menjadi satu bahan juga pertimbangan dari pihak kepolisian juga untuk bisa mengungkap satu kasus tersendiri gitu Mas? Iya, sebetulnya yang disebut human lie detector adalah seorang investigator yang belajar cara membedakan jujur atau bohong dari sebuah cerita atau sebuah pernyataan. Kenyataannya saat ini para investigator di Indonesia juga ada yang belajar seperti itu. Jadi memang penerapannya sudah ada secara general. Hanya ini lebih ketika berbicara saya justru
mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Misalnya saya mengadakan seminar dan sebagainya, tapi hidup sehari-hari bukan dalam konteks penegakan hukum. Oke, Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi kan sempat kita ngobrol awal itu mengatakan kalau misalkan untuk cara-cara teknik untuk membaca seperti itu yang mata ke kiri ke kanan itu berbahaya. Lantas seperti apa sih Mas kalau misalnya bisa dikatakan untuk saran kepada masyarakat itu sendiri? Ya, yang harus kita mungkin kita bisa mengingat satu peribahasa yang menyatakan tidak kenal maka tidak sayang. Saya perdalam. Tidak kenal di sini artinya kita harus tahu betul gimana pasangan kita saat berbicara, saat berdiri, posisi tangannya, posisi kakinya, manggut-manggut Mas Marvin, senyum dan sebagainya. Sudah kebaca semua ya. Kemudian pada saat dia marah seperti apa, marah sekali seperti apa. Dan itu kita namakan baseline atau kondisi normal. Normalnya seperti ini. Normalnya seperti ini nih. Ketika dia menyimpang dari kondisi normal, yang misalnya, yang biasanya dia melihat selalu lurus ke depan, kemudian dia ke bawah, atau dia ke kanan, penyimpangan, kita curiga, ada apa di bagian itu? Atau ada apa di kalimat itu? Di sanalah kita akan menggali lebih dalam, hingga sampai kesimpulan, ini jujur atau bohong. Seperti itu. Jadi panjang, nggak bisa langsung mata ke kiri bohong, mata ke kanan, waduh nggak bisa, bahaya. Nanti suami istri banyak yang bercerai gara-gara suaminya ke kiri mulu matanya. Padahal ada yang lewat cantik begitu kan, beda cerita. Padahal matanya begitu. Bahaya, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa instan langsung tuh nggak bisa. Harus bukan proses, terutama juga tadi itu kayak video harus per frame bahkan ya. Itu pun yang saya lakukan. Kalau ditanya, Mas, gimana analisa ekspresi wajah? Saya harus jelas. Oke, menit kesekian, detik kesekian, frame kesekian, ini gambarnya, kemudian kodenya seperti ini, baru kira-kira hipotesanya gini. Panjang kan prosesnya. Aku nggak bisa. Saya melihat ekspresi wajah Jessica, dia tersenyum, alisnya gini, bibirnya gini. Oh,